Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustama Setiadi. Kali ini saya akan membahas perencanaan kegiatan anti korupsi yang kami laksanakan di sekolah. Kegiatan pelaksanaan yang pertama ialah memberikan penilaian raport. Tindak pidana korupsinya tidak objektif pada saat pemberian nilai. Perilaku korupsi tidak adil saat melakukan penilaian. Nilai dasar anti korupsinya ialah adil. Urayanya ialah ketika memberikan penilaian raport, hendaknya memberikan nilai secara adil, tidak memandang siapa yang dinilai. Yang kedua ialah mengisi absensi. Tindak pidananya seringkali yang terjadi ialah kecurangan. Perilakunya tidak datang tepat waktu. Nilai dasar anti korupsi di sini ialah kejujuran atau jujur. Urayanya, pada saat mengisi absensi ke sekolah, hendaknya hadir sebelum 15 menit atau sebelum batas akhir absensinya. Yang ketiga ialah pembuatan perangkat pembelajaran. Nah, seringkali tindak pidana di sini adalah plagiasi. Perilakunya ialah meniru pembuatan perangkat pembelajaran yang dilakukan oleh rekan kerja. Nilai dasar anti korupsi di sini ialah tanggung jawab. Urayanya, ketika pembuatan perangkat pembelajaran hendaknya tidak menjiplak milik teman seprofesi. Kegiatan aktualisasi pertama yaitu ialah pemberian nilai raport. Tahapan kegiatan yang pertama mempersiapkan bahan ajar sesuai dengan RPP atau silabus. Yang kedua mengobservasi kemampuan siswa. Yang ketiga memberikan siswa umpan balik. Yang keempat mengukur kemampuan peserta didik dengan parameter pemberian tugas. Hasil kegiatannya ialah yang pertama mengevaluasi hasil penilaian dari hari Minggu ke Minggu. Yang kedua menilai sesuai dengan kemampuan siswa berdasarkan KKM. Yang ketiga menilai sesuai dengan kemampuan hasil tugas, tingkah laku, kehadiran siswa, dan hasil ulangan. Keterikatan mata pelatihan dengan nilai-nilai dasar aneka. Yang di sini saya tangkap ialah pada saat pembuatan nilai raport, saya harus transparan, adil sesuai dengan nilai dasar akuntabilitas dan anti korupsi. Begitu juga dengan tata cara penilaian terhadap hasil murid. Harus objektif, ya, tidak mengedepankan pandang bulu, jadi sesuai dengan nasionalisme dan komitmen mutu. Karena sejatinya seorang guru adalah harus kontribusi terhadap visi misi organisasi atau sekolah. Kontribusinya ialah untuk mengajarkan nilai transparansi terhadap hasil belajar siswa, sehingga hal tersebut mendorong siswa untuk sepenuhnya percaya dengan guru dan memotivasi belajar. Kontribusi terhadap nilai organisasi ialah memberikan kepuasan terhadap wali murid sehingga kepercayaan murid dan guru semakin kuat. Yang kedua adalah rancangan aktualisasi pengisian absensi. Tahapan kegiatannya ialah bangun sebelum azan subuh, mempersiapkan pakaian dinas, mandi dengan segera, sarapan setelah sholat subuh, wajib di sekolah sebelum absensi selesai atau 15 menit sebelum absensi selesai. Hasil kegiatannya ialah yang pertama mematangkan persiapan sebelum keberangkatan ke sekolah. Yang kedua datang ke sekolah 15 menit sebelum absensi berakhir. Yang ketiga sampai di sekolah dengan persiapan yang matang. Keterikatan substansi mata pelatihan dengan nilai dasar aneka. Pada saat pengisian absensi, saya harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila, sehingga sesuai dengan aspek penilaian etika publik. Dalam hal manajemen waktu, saya harus memiliki pola disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab, sehingga tersebut mencerminkan pribadi nasionalisme. Kontribusi terhadap visi misi organisasinya ialah mengajarkan nilai kejujuran, kedisiplinan, sehingga hal tersebut dapat mendorong peserta didik dan rekan kerja agar disiplin dalam bertugas. Kontribusi terhadap nilai organisasi ialah memberikan contoh bagaimana cara hidup disiplin, khususnya di tempat kerja. Yang ketiga ialah rancangan aktualisasi pembuatan perangkat pembelajaran. Tahapan kegiatan yang pertama ialah memiliki buku seperti tema 1, tema 2, tema 3. Semua itu harus dimiliki. Yang kedua menguasai bahan ajar. Yang ketiga mengetahui implementasi di lapangan sesuai dengan keadaan sekolah.
Hasil kegiatan yang pertama ialah perancangan perangkat pembelajaran yang benar-benar sesuai standar. Yang kedua, perangkat harus dibuat dengan keadaan sekolah sehingga mudah diaplikasikan dengan peserta didik. Keterikatan substansi mata pelatihan ialah pada saat pembuatan perangkat pembelajaran saya harus konsisten dan tanggung jawab, karena pada dasarnya harus berhubungan dengan nilai akuntabilitas dan anti korupsi. Tujuannya adalah agar nantinya perangkat pembelajaran yang dibuat harus benar-benar konsisten, efisien, dan efektif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi ialah yang pertama, mengajarkan rekan kerja harus konsisten. Yang kedua, ketika perangkat pembelajaran tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sekolah sehingga ketika nanti diaplikasikan maka hasilnya akan lebih baik. Kontribusi terhadap nilai organisasi yang dalam hal perangkat pembelajaran ialah memberikan contoh terhadap rekan kerja agar perangkat pembelajaran dibuat sesuai dengan acuan keadaan sekolah. Oke, mungkin itu dari saya. Apabila ada hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.